saudara-saudara, puji syukur dapat bertemu kembali dengan Anda semua di rumah dan semua dalam keadaan sehat. Amin. Mari kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu kami dapat berkumpul kembali pada pagi hari ya Bapak. Kita akan masuk dalam ibadah online pada hari ini ya Bapak. Berikan kami hikmat dan juga Roh Kudus agar memimpin kami ibadah ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita bersatu hati dalam doa syafaat. Horabada syandakara labara labara labara. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami sehati Tuhan berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Dan juga keempat wakilnya berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk ketua rayon dan cabang khusus. Kiranya kesehatan, kekuatan dan tuntunan-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2 Tuhan, Ibu Pendeta Lydia beserta wakil-wakilnya,
beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Stopo dan beserta keluarga besar. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Wisnu dan istri beserta keluarga besar Tuhan. Engkau lindungi juga, Engkau Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah dan tenanglah, ekonomi bangkit. Berdoa buat khususnya presiden kami Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, Bapak berikan semua bekerja dengan sehati dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, dan WIA. Bapak pakai lembaga-lembaga ini untuk menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati, cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas KUL yang dilaksanakan setiap hari Kamis. KUL dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama,
mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia.
Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Siapa yang percaya Tuhan Yesus itu baik, lambaikan tangan di rumah. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, terlihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan doa. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami akan masuki firman Tuhan ya Bapak. Siapkan hati dan pikiran kami ya Bapak, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dapat ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Dapat ku menyadari
Shalom jemaat KBHI Home, Happy Sunday, selamat beribadah kembali. Senang boleh berbagi firman kepada Bapak Ibu semua sekalipun kita ibadahnya online. Di rumah kita masing-masing, tetapi mari tetap kita bersungguh hati karena ada berkat bagi orang yang sungguh-sungguh mencari akan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk satu kali kesempatan lagi hari Minggu yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh beribadah Tuhan. Untuk kami boleh menaikkan pujian penyembahan. Dan tiba saatnya kami mendengarkan akan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi akan setiap kami. Urapi akan hamba-Mu. Karena firman-Mu itu, pengurapan-Mu itulah yang mengajar setiap kami. Untuk kami boleh mengerti apa yang sedang Engkau ajarkan buat kami. Seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu. Demikianlah kami akan menyambut firman-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke Bapak Ibu, mari langsung kita baca dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Hari ini judul khotbahnya adalah pelajaran kolam Betesda. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, mari kita simpulkan bagaimana kondisi dari tempat tersebut. Yang pertama pastinya kolam itu namanya Betesda. Kenapa penting? Kenapa penting untuk kita ketahui nama itu Betesda? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah kolam Betesda ini ada 5 serambinya. Dan ke-5 serambinya ini penuh dengan orang-orang yang sakit. Ada yang buta, timpang, bahkan lumpuh. Dan yang ketiga, semua orang yang sakit yang ada di situ, semuanya sama-sama punya satu tujuan, yaitu menanti goncangan air. Menanti goncangan air dari kolam tersebut, sehingga siapa duluan yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, apapun penyakitnya, dia akan disembuhkan. Yang keempat, kondisi yang ada, kita menemukan ada seorang yang telah lumpuh selama 38 tahun. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan orang yang lumpuh 38 tahun ini, dia sudah tepat di mana dia harus berada untuk mencari kesembuhan akan sakitnya. Kenapa? Karena kata Betesda, Bapak Ibu, kata Betesda itu berasal dari kata bahasa Aram. Nah, kata Bet itu artinya rumah dan Hesda itu artinya anugerah. Jadi secara hurufiah, kata Betesda itu punya makna rumah anugerah. Jadi ini menggambarkan ketika kita ada dalam pergumulan, apapun pergumulan kita, mari datanglah ke Betesda, tanda kutip Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, di mana Betesda itu? Mungkin ada yang bertanya, iya Pak, di mana
Bethesda itu berada. Yuk kita baca dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertanyaannya sekarang, di mana tahta kasih karunia itu? Tahta kasih karunia itu adalah tahta di mana Tuhan kita Yesus Kristus berada. Artinya, ketika kita punya pergumulan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Itu adalah gambaran Bethesda tadi, Bapak Ibu. Bethesda tadi itu menggambarkan akan Tuhan Yesus. Menggambarkan bahwa Tuhan kita adalah rumah anugerah yang tersedia buat siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Dan di dalam rumah anugerah itu ada jawaban pergumulan kita. Haleluya, haleluya. Nah, mari kita telaah lebih lanjut Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, apa sih pertanyaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajukan kepada orang yang lumpuh tersebut? Kalau kita perhatikan, pertanyaannya adalah, maukah engkau sembuh? Suatu pertanyaan yang aneh, bukan? Mungkin secara manusia kita berpikir, ya aneh sekali pertanyaan itu. Aneh sekali. Kenapa anehnya? Orang itu sudah lumpuh selama 38 tahun. Pasti orang itu mengharapkan kesembuhan. Jadi bukan satu pertanyaan bagi orang yang lumpuh itu ditanyakan, maukah engkau sembuh? Orang yang lumpuh pasti jawabannya mau sembuh. Tetapi tunggu dulu Bapak Ibu. Tunggu dulu. Kalau Tuhan Yesus bertanya, pasti ada sesuatu yang sedang Tuhan Yesus mau ungkapkan buat kita. Karenanya yuk mari kita pelajari lebih lanjut. Bapak Ibu, orang yang lumpuh sudah 38 tahun, pasti kondisi otot-ototnya itu sudah melemah. Kakinya mungkin sudah mengecil. Mungkin kita bilang, wah parah banget. Yes, memang betul. Memang betul. Karenanya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kenapa? Kenapa Yesus bertanya itu? Ya, yuk kita lihat kembali ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 di situ berkata, ketika Yesus melihat orang itu, garis bawahi kata melihat Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, kalau kita telaah lebih lanjut Bapak Ibu, kata melihat dalam ayat yang ke-6 yang tadi kita baca, itu bukan bermakna sekedar melihat-lihat Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Kata melihat di sini, kata Yunani yang digunakan adalah ido. Ido itu punya makna apa? Punya makna pertama, pay attention. Dan yang kedua punya makna observe. Pay attention itu berarti memperhatikan dengan seksama. Dan observe itu artinya mengobservasi. Apa sih maksudnya? Yesus tahu orang itu sudah 38 tahun lumpuh. Karenanya Yesus memperhatikan orang ini dengan seksama dan mengobservasi orang itu. Apa yang Yesus observasi? Bukan tubuhnya Bapak Ibu. Karena Yesus sudah tahu orang itu sakit, lumpuh 38 tahun. Jadi apa yang diobservasi Tuhan Yesus saat itu Pak? Tidak lain adalah hati orang itu. Yesus sedang mengobservasi hati orang itu. Apakah di dalam hati orang itu masih adakah iman dan pengharapan orang itu untuk dia disembuhkan? Seringkali kita sudah sekian lama hidup dalam pergumulan kita. Mungkin sudah dalam bukan hitungan bulan lagi, mungkin sudah masuk dalam hitungan tahun. Seringkali pergumulan kita itu memupuskan iman dan pengharapan kita.
Betul apa betul Bapak Ibu? Ketika Yesus melihat 38 tahun orang ini, Yesus mengobservasi apakah dalam hati orang ini masih adakah iman dan pengharapan. Walaupun kecil, Yesus mau lihat masih adakah iman dan pengharapan itu. Suatu pertanyaan yang sama buat kita Bapak Ibu. Suatu pertanyaan yang sama. Yuk kita lanjutkan. Alkitab Amplified Bible Bapak Ibu menerangkan kalimat maukah engkau sembuh itu dengan tambahan keterangan. Are you really in earnest about getting well? Apa artinya? Artinya apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Kenapa Yesus bertanya seperti itu? Karena Yesus tahu 38 tahun orang itu dalam kondisi sakit seringkali memupuskan. Mungkin saja bahasa terjemahannya beginilah, kalau saya boleh terjemahkan dengan satu kalimat seperti ini. Ya sudahlah, saya sudah 38 tahun Tuhan. Sembuh ya puji Tuhan, haleluya. Enggak sembuh, ya sudahlah, apa mau dikata. Memang sudah nasib saya. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan ini kalimat yang sama yang ada dalam diri Bapak Ibu. Hati-hati. Seringkali terlalu lama kita hidup dalam pergumulan. Itu membuat kita jadi melupakan keseriusan kita untuk kita mendapatkan jawaban atas pergumulan kita. Makanya Yesus bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Bukan hanya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus bertanya, maukah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Sebenarnya apa yang sedang Tuhan nantikan? Tuhan sedang menantikan apakah betul orang itu masih mengharapkan kesembuhan atas sakitnya. Seringkali yang Tuhan nantikan dalam diri kita adalah apakah kita sungguh-sungguh menantikan akan jawaban atas doa dan pergumulan kita. Seringkali kita berpikir, udahlah Tuhan, kalau engkau jawab ya puji Tuhan, haleluya. Enggak jawab ya sudahlah. Apakah seperti itu? No Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus bertanya apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh. Artinya Bapak Ibu, artinya Tuhan Yesus masih peduli dengan pergumulan kita. Tangkap baik-baik Bapak Ibu. Yesus masih peduli dengan pergumulan kita. Haleluya. Nah, mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu, perhatikan ini. Puji Tuhan. Yesus masih menemukan setitik iman dan pengharapan dari orang yang lumpuh 38 tahun ini. Karenanya Yesus melanjutkan di ayat yang ke-8 dengan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Alkitab The Message, Alkitab The Message Bapak Ibu, menerangkan kalimat berjalanlah itu dengan kalimat start walking. Artinya mulailah berjalan. Mulailah berjalan. Apa artinya? Mulailah berjalan itu berbicara mengambil langkah iman. Mari kita renungkan. Kita baca dulu ayat yang ke-9. Dan ayat 9 berkata, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu.
Perhatikan Bapak Ibu, kapan mujizat itu terjadi? Ketika orang lumpuh itu mengambil langkah iman. Ketika Yesus berkata, berjalanlah, start walking, ambil langkah imanmu dan berjalanlah, mulailah berjalan. Saat itulah mujizat Tuhan terjadi. Saat itulah jawaban doa terjadi. Saat itulah Tuhan menjawab pergumulan kita. Ketika orang lumpuh ini mengambil langkah iman, Bapak Ibu, maka perhatikan ayat yang ke-9 berkata, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu, kisah ini ditutup dengan mujizat orang lumpuh selama 38 tahun dapat Tuhan buat berjalan kembali. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini? Orang lumpuh 38 tahun mendapat jawaban, kesembuhan, mujizat ketika dia datang ke Bethesda. Dan dia masih punya sedikit iman pengharapan bahwa dia masih bisa disembuhkan. Ketika Bapak Ibu ada dalam pergumulan, mari datang ke Bethesda. Datang ke tahta kasih karunia. Datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, tetap miliki iman dan pengharapan. Tanpa itu Bapak Ibu, tanpa itu Tuhan tidak bisa melihat bahwa Anda serius akan pergumulan Anda. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, sudah banyak saya mengucurkan air mata. Yes, betul. Tuhan, Alkitab berkata Tuhan menampung air mata kita. Tetapi lebih dari itu, yang Tuhan cari adalah masihkah kita punya iman dan pengharapan? Masihkah kita sungguh-sungguh agar jawaban doa itu kita dapatkan, agar pergumulan kita mendapatkan solusinya. Tuhan melihat keseriusan hati kita. Tuhan mencari iman dan pengharapan kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Sakit penyakitkah? Kondisi ekonomikah? Atau apapun. Yang saya mau sampaikan adalah, 1. Datang ke Bethesda-nya Tuhan. 2. Tetap sungguh-sungguh mengharapkan jawaban-jawaban atas pergumulan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tetap memiliki iman dan pengharapan. Sekalipun itu bertolak belakang dengan kondisi yang dialami. Bapak Ibu, ketika orang lumpuh ini Tuhan berkatakan, ayo berjalan. Orang lumpuh ini bisa saja berpikir dalam hatinya, saya lumpuh 38 tahun, masa disuruh berjalan? Tetapi bukankah itu yang menjadi harapan dia bisa berjalan Bapak Ibu? Ketika Tuhan bilang ayo berjalan, start walking, ambil langkah iman. Bukankah itu adalah jawaban doa buat orang lumpuh itu? Tetapi puji Tuhan, orang lumpuh ini, dia bisa mengambil langkah iman. Dia dengar apa yang Tuhan katakan dan dia mulai lakukan. Sekalipun itu bertolak belakang. Karena dia tetap mengharapkan jawaban pergumulan dia. Haleluya. Bapak Ibu, apa yang bisa kita simpulkan dari kisah ini? Yang pertama, sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan, tetap miliki iman dan pengharapan. Tetaplah tunjukkan keseriusan kita akan pergumulan yang kita sedang hadapkan kepada Tuhan. Ya, ujian keseriusan kita itu kadangkala ujiannya adalah waktu. Semakin berjalan, semakin lama waktu berjalan, seringkali itu adalah ujian untuk Tuhan melihat apakah kita masih serius
dengan pergumulan kita. So, never lose your faith, never lose your hope. Jangan pernah Bapak Ibu lepaskan iman. Jangan pernah kehilangan iman dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Never lose your faith, never lose your hope. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, ketika kita dapatkan jawaban atas rema, jawaban atau rema yang Tuhan sampaikan atas dari pergumulan kita, dari doa-doa kita, mari tetapkan hati kita. Sekalipun itu terdengar impossible, sekalipun itu terlihat oleh mata kita kok bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi, tetapkan hati kita untuk percaya. Ketika kita dapatkan rema, kita dapatkan jawaban Tuhan. Ketika kita dapatkan apa yang Tuhan sampaikan, pegang itu, terima itu, dan just do it. Sekalipun bertolak belakang keadaannya, start walking. Mulailah ambil langkah iman Bapak Ibu. Di situ mujizat akan terjadi. Saya akan tutup dengan kesaksian sekitar belasan tahun anak saya sakit panas. Sudah diobati, tetapi dalam sekian jam panasnya tidak turun-turun. Sampai akhirnya dokter bilang, "Pak, anaknya diopnam saja. Silakan ke ruangan pendaftaran rawat inap, cari kamar dan anak Bapak dirawat." Ketika saya dalam perjalanan menuju ke ruang pendaftaran rawat inap, di situ dalam perjalanan itu ada bangku dan saya duduk sebentar. Lalu saya berdoa dan saya bertanya, "Tuhan, Engkau mau apa dengan peristiwa ini?" Lalu Tuhan justru balik bertanya kepada saya, "Apa yang kau mau? Apa yang kau mau untuk aku lakukan?" Saya bilang, "Tuhan, aku mau anakku baik-baik saja." Lalu Tuhan berkata, "Kalau kamu berkata anakmu baik-baik saja, bawa anakmu pulang. Bawa anakmu pulang." 3 kali saya minta peneguhan Tuhan. Ketika Tuhan jawab beri peneguhan itu, saya mulai ambil langkah iman. Saya berkata kepada dokter yang merawat, saya bilang, "Dok, saya mau bawa anak saya pulang." Dokternya bilang, "Nggak bisa Pak, kondisi anak Bapak ini gawat." "Enggak." Saya bilang, "Saya mau bawa pulang." Singkat cerita, saya harus tanda tangan surat pernyataan. Saya melepaskan tuntutan jika terjadi sesuatu atas anak saya. Saya bawa anak saya pulang. Ketika saya sampai rumah, saya ukur suhu anak saya kembali. Puji Tuhan, suhunya sudah mulai turun. Setelah hampir 12-13 jam, suhunya tetap terus tinggi dan tidak turun-turun. Bahkan hampir mendekati limit ketahanan tubuhnya. Selang beberapa jam kemudian, makin stabil, makin turun dan makin normal kembali. Bapak Ibu, kapan mujizat anak saya disembuhkan? Ketika saya ambil langkah iman, membawa anak saya pulang. Saat itu mujizat sedang Tuhan berikan. So, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Mari jangan lepaskan iman pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Engkau terus yang menerangkan buat jemaat-Mu, buat anak-anak-Mu. Roh Kudus, mari Engkau adalah roh penolong bagi setiap kami. Jabarkan lebih lagi dalam hati setiap kami, untuk kami boleh terus berpegang pada firman-Mu dan kami mendapatkan setiap jawaban atas pergumulan kami. Berkati, meteraikan firman-Mu ini dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, dan berkati anak-anak-Mu untuk kami boleh terus menjadi saksi-saksi-Mu bahwa kami punya Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah,
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.